Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Setiawan. Saya dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview materi tentang Pramuka Penggalang. Baik, poin materi yang pertama yaitu tentang pengertian Pramuka Penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah pramuka siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia 11 sampai 15 tahun. Asal-usul dari kata penggalang yaitu karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Poin materi yang kedua yaitu membahas tentang tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, penggalang ramu, yang kedua, penggalang rakit, yang ketiga, penggalang terap. Setelah melewati 3 tingkatan tersebut, ada tingkatan khusus dalam pramuka penggalang, yaitu penggalang Garuda dalam tingkatan pramuka penggalang. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Poin materi yang ketiga yaitu membahas tentang sistem berkelompok dalam pramuka penggalang. Sistem berkelompok dalam pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan regu. Nah, setiap regu ini terdiri dari 8 pramuka penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pimpinan regu yang disebut dengan pinru, yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama tertentu untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra biasanya diambil dalam nama hewan seperti regu harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga, misalnya anggrek, anyelir, mawar, dan sebagainya. Setiap 4 regu dihimpun dalam pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama, yaitu Pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Poin materi yang keempat membahas tentang satuan terpisah dalam pramuka penggalang. Pelaksanaan kegiatan pramuka dilakukan dengan satuan terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra juga dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Masing-masing dari pramuka penggalang maupun putra maupun putri mempunyai pembina dan pembantu pembina yang membimbing pramuka penggalang putra dan putri. Poin materi yang kelima yaitu membahas tentang kode kehormatan dalam pramuka penggalang. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji atau satya penggalang, yaitu disebut dengan Tri Satya. Janji pramuka penggalang atau Tri Satya berbeda dengan pramuka siaga dan penegak maupun pandega. Dan kode moral dharma dalam pramuka penggalang disebut dengan Dasa Dharma. Berikut bunyi Tri Satya dan Dasa Dharma bagi pramuka penggalang. Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma, pramuka itu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya,
suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Poin materi yang keenam membahas tentang kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan pramuka penggalang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diadakan bertingkat, seperti jambore nasional atau Jamnas, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua, yaitu lomba tingkat, adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan atau LT1, tingkat ranting LT2, tingkat cabang LT3, tingkat daerah LT4, dan tingkat nasional atau LT5. Kegiatan yang ketiga yaitu gladian pimpinan regu atau Dianpinru, adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pimpinan regu utama atau pratama, pimpinan regu atau pinru, dan wakil pimpinan regu atau wapinru penggalang, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Kegiatan yang keempat yaitu penjelajahan atau disebut dengan white game, adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, dan mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan. Kegiatan yang kelima yaitu latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti lomba baris berbaris, P3K, senam pramuka, dan sejenisnya. Kegiatan yang keenam yaitu perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan biasanya dilaksanakan dalam bentuk persami, perjusami, dan perkemahan liburan dan sejenisnya. Kegiatan yang ketujuh yaitu jambore on the air and jambore on the internet. Baik, poin materi yang terakhir yaitu membahas tentang upacara dalam pramuka penggalang. Upacara dalam pramuka penggalang dibagi menjadi 2, yaitu upacara pembukaan dan upacara penutupan latihan penggalang. Baik, kita bahas dahulu upacara pembukaan latihan penggalang. Upacara pembukaan latihan penggalang diawali dengan pratama memanggil peserta upacara seperti ini dengan menggunakan peluit. Pratama menyiapkan peserta, lalu pratama melakukan laporan kepada pembina upacara. Setelah itu, pembina memasuki lapangan upacara, lalu dilakukan penghormatan umum kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama upacara. Lalu, pratama kembali ke tempat setelah penyerahan pasukan. Setelah itu, pengibaran bendera merah putih oleh petugas. Lalu, penghormatan kepada bendera yang dipimpin oleh pratama. Setelah itu, akan dibacakannya Pancasila oleh pembina upacara. Setelah dibacakan Pancasila, dibacakannya dasar dharma yang diikuti oleh seluruh peserta upacara yang dibacakan oleh petugas. Setelah itu, ada pesan dari pembina upacara yang merupakan amanat. Setelah itu, membaca doa yang dipimpin oleh pembina. Lalu, penghormatan kepada pembina upacara. Setelah itu, dilakukan penyerahan pasukan kepada pratama. Lalu, dilakukan penghormatan pasukan kepada pratama oleh pemimpin regu. Setelah itu, pratama membubarkan barisan dan upacara selesai.
Setelah tadi kita membahas tentang upacara pembukaan, kali ini kita akan membahas upacara penutupan latihan penggalang yang diawali dengan Pratama memanggil para peserta. Selanjutnya, Pratama mengambil alih komando dan mengistirahatkan pasukan. Selanjutnya, Pratama menjemput pembina upacara. Setelah dijemput, pembina memasuki lapangan upacara. Lalu, Pratama menyiapkan pasukannya. Setelah itu, penghormatan umum kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama. Lalu, Pratama kembali ke tempat semula. Setelah itu, Wapinru atau wakil pimpinan regu menyerahkan regu. Lalu dilakukan penurunan bendera oleh petugas. Setelah itu, dilakukan penghormatan bendera yang dipimpin oleh Pratama. Setelah dilakukannya penurunan bendera, dilakukan pula sambutan pembina upacara kepada seluruh peserta upacara yang hadir, yang di dalamnya terdapat pesan untuk memperdalam materi latihan dan lain-lain. Lalu setelah pembina upacara menyampaikan amanatnya, pembina upacara menutup upacara dengan doa. Lalu Pratama kembali memasuki lapangan. Setelah Pratama kembali memasuki lapangan, Pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Setelah Pratama melapor, akan dilaksanakan penghormatan umum kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama. Setelah itu, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan Pratama menyerahkan pasukan kepada pinru masing-masing untuk dibubarkan, dan upacara pun selesai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Pramuka Penggalang. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.